Halo Visis, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan ini sifatnya general ya, energi itu banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, mungkin juga tidak resonate, atau keadaannya di sini yang terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap ya kepada teman-teman semua untuk selalu bijak menyikapi pembacaan di video ini. Ambil saja sisi positifnya, buang negatifnya, serta pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, judul di video kita kali ini, inilah jawaban dari doa dan harapanmu selama ini. Seperti apakah doa dan harapan kamu atau jawaban dari doa dan harapan kamu Visis? Kita akan lihat di sini energinya satu persatu. Oke, yang pertama di sini ada The Empress ya. Yang kedua ada Six of Swords ya. King of Pentacle. Oke, yang keempat di sini ada Five of Cups dan yang terakhir di sini ada Seven of Wands ya. Sedangkan bottom of the deck kamu di sini ada Page of Pentacle. Oke teman-teman, di kartu bottom of the deck kamu ini ya, saya melihat ya, ini bisa mengindikasikan apa ya? Kamu seperti menemukan hal-hal atau pola-pola di dalam hidup kamu atau di sekitar kamu gitu ya, yang kamu rasa itu menghambat diri kamu untuk bertumbuh gitu ya, yang kamu rasa untuk itu menghambat diri kamu untuk berkembang atau maju. Jadi saya melihat kamu memberanikan diri ya untuk melepaskan dari pola-pola tersebut, untuk meninggalkan ya hal-hal yang memang harus kamu tinggalkan gitu. Bahkan yang berhubungan, yang menyangkut dengan orang-orang sekalipun, kamu pun siap beranjak dari hal itu. Jadi kalau kamu tidak bertumbuh di situ, ngapain kamu bertahan? Jadi saya melihat ini lebih ke dalam apa ya, lebih ke sebuah pergerakan gitu. Jadi saya melihat ini apa ya, semacam pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja, atau ada keinginan untuk pergi begitu ya. Entah kamu kayak pergi ke suatu tempat, entah kamu kayak ngerantau ya, menambah ilmu, menambah wawasan gitu ya, cari kerja, cari pengalaman gitu ya. Saya nggak bisa stuck aja begitu ya di sini. Nah itu suatu kemajuan yang pasti yang saya lihat. Artinya begini, kamu punya kesadaran di dalam diri bahwa hidup itu harus bertumbuh, harus berkembang. Kalau kamu yang tidak merubah hidup kamu, siapa yang akan merubahnya gitu ya. Oke. Empress dan Six of Wands. Nah seperti yang saya bilang di sini, kemajuan yang pasti ini membentuk sebuah pondasi di dalam diri. Jadi The Empress ini ada langkah yang terarah ya, yang teratur, atau tujuan kamu mau kemana gitu. Saya melihat di sini juga adalah penyertaan atau bimbingan dari semesta ya, kemana harusnya kamu berada gitu. Dari kartu Six of Wands ini tentang kartu kemenangan gitu. Ibaratnya kamu sedang di kuda ini diibaratkan semesta gitu, dan kamu di atasnya gitu. Nah jadi kamu berjalan menurut kemana semesta yang menuntun kamu. Nah itu yang akan membawa kamu kepada keberhasilan atau kesuksesan atau keberlimpahan di hidup kamu di sini. Jadi kesuksesan kamu apa gitu, keberhasilan kamu apa di karir, bisnis gitu. Ada juga yang memanifestasikan tentang hubungan gitu, tentang kehidupan asmara gitu ya, kehidupan romansanya yang positif, yang baik gitu ya. Di sini keberuntungan di kehidupan percintaan itu ada yang seperti itu gitu. Ada juga yang memang kamu di sini saya melihat sedang mengupayakan untuk apa ya, merenovasi atau memperbaiki rumah kamu gitu, pengen punya rumah baru, atau pengen punya rumah sendiri ya, atau pengen punya rumah impian kayak gini gitu. Makanya oke, aku harus beranjak, aku harus melakukan sesuatu untuk mewujudkan impian aku gitu
ya, oh ya, aku keinginan punya atau punya keinginan untuk memperbaiki hidup aku di sisi ini loh gitu. Aku pengen punya karir yang bagus untuk melakukan sesuatu, bergerak gitu. Nah, di sini tanpa kamu sadari, ketika kamu melakukan sebuah pergerakan-pergerakan di dalam hidup kamu dengan tujuan untuk eh, memperbaiki diri dan mendengar setiap pesan-pesan di setiap intuisi yang datang gitu, serta melepaskan ini, energi merilis juga gitu ya. Eh, Kamu merilis atau melepaskan kesedihan kamu ya, kemelekatan di dalam diri atau kegalauan-kegalauan kamu selama ini gitu, serta kecemasan-kecemasan pikiran kamu gitu. Ini yang saya melihat ya, kamu beranjak dari hal-hal yang seperti itu yang pertama, dan ini positif banget ya. Setelah kamu rilis atau melepas atau hal-hal yang negatif, di sini semesta ya, di sini arahnya, jalannya ke sini gitu. Semesta menuntun kamu gitu ya. Eh, Kenapa saya melihat blessing kamu itu ini bagus ya, ke arah apa ya, pondasi di dalam diri kamu itu terbentuk gitu. Jadi tidak hanya apa yang kamu dapatkan di luar, tapi apa yang terbentuk dari dalam itu juga hal yang positif gitu, menjadikan diri kamu eh, pastinya level kesadaran di dalam diri kamu itu juga akan semakin meningkat ya. eh, Pondasi di dalam diri itu semakin teguh, saya melihat di sini. Oke, ini yang saya bilang tadi tentang sebuah keberhasilan. Dan di sini memang ya, saya melihat eh, fisis bahwa beban di pundak kamu ini eh, kayak apa ya, menjadi eh, hal yang biasa untuk kamu saat ini, sesuatu yang biasa karena kamu sudah terbiasa gitu ya dengan hal-hal yang seperti ini gitu, beban-beban, masalah-masalah di atas pundak kamu gitu ya. Yang sesuatu memang kayak apa ya, dihasilkan dari perjalanan kehidupan kamu atau hal-hal yang datang dari trigger, entah orang-orang yang tidak suka sama kamu, orang-orang yang tidak baik sama kamu, orang-orang yang memanfaatkan kamu gitu ya. Itu kayak sesuatu yang di pundak yang oke gitu. Mungkin ini memang juga bagian dari hidup aku gitu, menyadari hal-hal itu, tetapi ini bukan tentang beban ya, tetapi tentang pelajaran ya. Ketika kamu sudah menemukan pelajarannya apa, bebanmu seketika akan diangkat atau dilepas oleh semesta. Jadi ketika ada akhir, maka ada awal baru yang lebih positif di mana kamu akan menuju gitu ya. Jadi ini saya melihat ini kuat banget nih ya. Kamu akan menuju ke impian kamu di sini ya. Tempat atau kamu akan menuju ke kenyamanan di kehidupan kamu, kebahagiaan kamu. Nah, ini energi happinessnya besar banget, saya melihat ya. Energi keberhasilan kamu itu besar banget, energi happinessnya itu besar banget di sini untuk kamu fisis. Oke. Nah, itu yang saya lihat ya. Di sini adalah kamu juga belajar untuk menciptakan kepuasan tersendiri di dalam hati kamu ya. Memang yang kamu lakukan memang yang hasilnya saat ini belum seberapa, tetapi di sini bukan tentang besar atau kecilnya, tetapi tentang feel-nya gitu, atau rasanya gitu. Bagaimana rasanya ketika kamu berhasil menggeser gitu ya, naik level gitu di dalam kehidupan kamu, itu feel-nya apa gitu. Nah, rasanya itu apa. Nah, bahwa itu gitu, pergunakan hal itu ya. Keberuntungan yang besar atau keberuntungan yang kecil itu polanya selalu sama fisis. Nah, manfaatkan pola itu gitu. Ketika kamu mendapatkan keberuntungan kecil atau keberhasilan yang kecil, apa yang kamu lakukan? Coba diingat-ingat ya, apa yang terjadi saat itu gitu. Oh ya gitu, di situ beruntung, rezeki saya bagus ketika saya tidak melekat gitu, pikiran saya positif gitu, ketika hati saya selalu bersyukur. Nah, sama aja ya, artinya apa,
kamu diingatkan gitu ya, tanam lagi feel-nya gitu ya, perkuat lagi feelingnya gitu ya, dan lakukan hal itu dengan tulus gitu. Jadikan segala keikhlasan di dalam hidup kamu ya sebagai sebuah ketulusan gitu. Jadi jangan jangan jadikan itu sebagai alasan. Oke, kalau kita ikhlas, kalau kita bersyukur, nanti kita akan ini, kita akan itu gitu ya. Tetapi secara sadar bahwa itu memang bagian gitu dari untuk membentuk kesadaran di dalam diri gitu, bahwa kamu yakin gitu ya bahwa ini memang suatu kewajiban di dalam diri saya untuk mengikhlaskan sesuatu yang memang diizinkan Tuhan untuk terjadi gitu secara sadar. Nah, dengan hal ini saya melihat ya fisis di sini akan membentuk empati di dalam diri gitu, terutama berempati terhadap diri kamu sendiri ya, hal-hal yang kamu lalui gitu. Oh iya gitu, oh aku nggak boleh mengutuk diri aku dengan kata-kata yang buruk gitu, aku nggak boleh gitu mencela diri gitu, aku nggak boleh mengabaikan diri aku gitu, aku harus bersyukur dengan setiap pencapaian yang aku miliki gitu, dan ya aku harus memperbaiki hal itu gitu. Karena ya kartu King of Pentacle ini erat dengan empati dan tanggung jawab ya, yang didasari dengan hati gitu. Jadi lakukan sesuatu atau ya lihatlah sesuatu dan melakukan sesuatu dengan rasa gitu, dengan cinta, dengan syukur, dengan bahagia ya, dan dengan menikmati vibrasi dan energi seperti ini yang tadi saya bilang, yang tadinya keberuntungannya kecil-kecil itu bisa menjadi keberuntungan yang besar karena polanya mulai terbentuk ya. Pola yang terbentuk di dalam diri gitu itu akan menghasilkan sebuah yang bentuknya sama gitu. Oh ini nih posisinya vibrasinya seperti ini gitu, oke gitu, aku kirim hadiah misalnya kesuksesan gitu. Oh aku kasih reward keberhasilan nih gitu, nah dikasih rezeki yang banyak gitu. Nah seperti itu ya, ngebentuk sesuatu di diri kamu, menjadikan habit gitu. Habitnya apa ya, hal-hal positif. Kalau kamu habitnya yang positif, berarti kan memang tidak bisa yang tidak bisa 100% positif gitu, tetapi setidaknya gitu ya, 60-40% lah gitu ya. 60% yang positif, 40-nya negatif, ya itu tidak terlalu buruk gitu. Oke, tetapi ya tetap konteksnya hidup itu selalu menyisakan yang namanya pelajaran. Kalau kamu tidak mau belajar begitu, maka hidup kamu tidak akan berkembang di sini, karena blessing kamu di sini besar banget. Saya melihat di sini basis ya, setelah kamu beranjak dari sini gitu ya. Jadi ini adalah energi perayaan. Nah di sini ya, saya melihat di sini di lingkungan sosial kamu juga mulai membaik ya, seiring dengan diri kamu mulai membaik di sini ya, diri kamu mulai beranjak, lingkungan sosial kamu pun mulai membaik di sini. Jadi ada lingkungan sosial yang mendukung diri kamu untuk maju ya, dan ini dalam bentuk circle-circle di dalam kehidupan kamu pun juga akan semakin baik gitu, akan semakin bagus, karena vibrasi kita itu tidak bisa dibohongi gitu ya. Itu juga akan menarik orang-orang yang bisa satu vibrasi dengan kita gitu, orang yang positif saya lihat. Makanya blessingnya saya lihat di sini banyak gitu ya, orang-orang yang suka sama kamu, rezeki yang bagus, keberhasilan di karir kamu gitu ya. Jadi selanjutnya di sini ini adalah energi merilis gitu, merilis segala kesedihan, kekecewaan kamu. Jadi di sini kamu diminta untuk belajar memaafkan gitu, apapun itu. Nah itu yang saya lihat. Jadi di sini di the world di sini diingatkan ya, jangan galau dengan apapun yang ada di kepala kamu gitu. Coba diamati gitu. Kalau kamu ingin mengamati semesta, amatilah isi kepala kamu, amatilah isi otak kamu gitu, maka kamu akan mengerti
arahnya nanti akan kemana gitu. Jadi kuncinya di sini adalah pastikan ya bahwa rasa yang kamu tanam ya membentuk vibrasi yang positif. Nah itu tadi, karena ini yang juga akan menarik hal-hal baik di dalam hidup kamu yang lainnya. Oke, Pisces. Oke, kamu unik ya, dibilangnya di sini. Nah, Pisces, pesan healing untuk diri kamu di sini, kamu dibilang di sini tentang sesuatu yang mengingatkan diri kamu di sini, ya, kamu unik dibilangnya. Yes, seperti tadi yang saya bilang, hargai diri kamu, jadilah diri seperti diri kamu sendiri itu. Maka semua orang akan tertarik. Artinya, ketika kita bisa menghargai atau menjadi diri kita sendiri apa adanya dengan tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain, oke, kita akan menyadari gitu bahwa betapa beruntungnya diri kita, gitu, betapa hebatnya diri kita, baik kita dan orang lain gitu ya. Itu sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik, sama-sama memiliki kesempatan untuk sukses gitu, sama-sama diberi ruang untuk menjadi orang yang lebih baik gitu, sama-sama diberi ruang untuk menjadi orang yang sukses, orang-orang yang beruntung gitu ya. Jadi gunakan ruang itu dengan cara mulailah segala sesuatunya dari diri kamu, belajar ya, memaafkan ya, mengikhlaskan hidup kamu ya, berdamai dengan hidup kamu ya, mencintai diri kamu gitu. Kadang-kadang Pisces ada orang yang jahat sama orang lain gitu ya, di dalamnya dia juga jahat sama dirinya sendiri gitu. Jadi ini bukan kita membicarakan kejahatan orang lain ya, bukan. Itu pola-pola yang terbentuknya seperti itu ya. Kenapa kita ketemu dengan orang yang toksik? Karena orang yang toksik itu tidak hanya toksik sama orang lain, mereka hanya toksik mereka juga toksik sama diri mereka sendiri walaupun tidak disadari gitu. Kadang-kadang diri kita pun pernah berada di situasi yang membuat kita toksik gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan diri kita baik gitu ya. Kadang-kadang ada juga sisi toksik di dalam diri yang tidak kita sadari. Nah itu kadang-kadang orang menjas kita itu menjadi sebuah pembelaan gitu. Enggak kok, padahal aku begini, padahal aku begitu. Tetapi ada sesuatu yang tidak kita sadari di dalam diri kita yang harus kita benahi ya. Makanya penting belajar ya dari dalam ya, Pisces. Oke. Untuk kamu Pisces di sini juga kamu mendapatkan pesan healingnya of freedom gitu ya, hadiah sebuah kebebasan. Nah, reward sebuah kebebasan. Jadi di sini artinya melepaskan diri dari keterikatan gitu, dan melepaskan diri dari energi sebuah kemelekatan ya. Jadi bebaskan diri dari kemelekatan ya, kemelekatan kehidupan, apa yang kamu inginkan, atau sesimpel seperti tema yang kita bahas gitu, lekat terhadap apa yang kamu harapkan, maka itu yang akan menjadi dirimu yang persis gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena energi kemelekatan itu bisa menunjukkan frekuensi yang negatif, itu bisa menunjukkan vibrasi yang kekurangan. Nah tadi gitu, jadi tanamkan rasa di dalam diri kamu itu penuh dengan hal-hal yang artinya kalau kamu tidak dalam kondisi kekurangan itu, atau dalam keadaan kondisi bahwa kamu menerima ya. Oke. Jadi sudah mendapatkan lah gitu apa yang kamu harapkan. Oke Pisces, ini yang bisa saya bacakan untuk kamu ya. Mudah-mudahan yang terbacakan ini resonate dan bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah berbagi energinya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.